Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Sudah 3 bulan usia kandungan Selin. Selama itu juga dia mendapatkan perhatian lebih dari keluarga Gino. Margaret adalah orang yang paling perhatian pada Selin melebihi Gino. Namun mulut wanita tua itu masih saja suka asal bunyi. Kadangkala dia berkata kasar pada Selin, namun wanita itu tak lagi sakit hati karena sudah terbiasa dan paham betul karakter Margaret yang cuma jahat mulutnya tapi baik hatinya. "Hei Miss Queen, coba minum susu ini." Margaret memberikan susu untuk Selin yang sedang duduk di sofa menonton televisi. "Mbak, apa tidak bisa memanggil Selin dengan nama?" tanya Tante Mela dengan nada kesal karena tak enak hati pada Selin. Sedangkan wanita hamil itu tersenyum manis dan meminum susu pemberian Margaret. "Tidak apa-apa Tante, aku malah senang dipanggil Miss Queen karena itu panggilan kesayangan Mama untuk aku," balas Selin seraya mengelap bibirnya yang basah karena susu. Margaret yang mendengarnya pun berdecak kesal. Dia masih saja jual mahal, tak mau tampak akrab dengan Selin, walau sebenarnya hatinya sudah luluh dan menerima Selin sepenuhnya. Tetap saja dia merasa malu bila baik pada Selin, sebab sebelumnya dia menentang Gino menikahi Selin. "Terserah kamu saja, gimana, susunya enak?" Margaret bertanya serius, membuat Selin menganggukkan kepalanya senang, sebab susu yang diberikan Margaret memiliki rasa mangga. Sebelumnya susu ibu hamil yang diminum oleh Selin rasa vanila, namun dia berkata ingin meminum susu rasa mangga. Margaret yang mendengarnya pun mengomel tak suka. Tahu-taunya sekarang Margaret membeli susu ibu hamil varian baru rasa mangga untuk Selin. "Enak banget mah, aku suka rasa mangganya," balas Selin semangat, membuat Margaret tersenyum puas. Dia mengipasi dirinya dengan kipas mahal, lalu tersenyum angkuh. "Tentu saja enak, aku sengaja membelinya dari PT-nya langsung. Kebetulan pemilik PT itu punya sahabat kuliahku dulu. Jadi dia menggratiskan susu itu, tapi aku tidak mau yang gratis karena aku orang kaya. Harga diriku merasa terhina, jadinya aku membelinya dengan harga yang mahal," balas Margaret angkuh, membuat Tante Mela dan Selin hanya bisa melongo. Mereka berdua adalah orang miskin yang sangat suka barang gratis. Mereka sedih dan tak terima saat mendengar Margaret menolak susu gratis. "Kenapa ditolak, Mah? Padahal gratis loh," tanya Selin tak terima. "Hei, tentu saja aku tidak mau cucuku minum susu gratis. Bisa mencret nanti dia," jawab Margaret lantang, membuat Selin memijat kepalanya kesal. Tante Mela hanya bisa tertawa hambar mendengar alasan kakak iparnya. Benar-benar langka memiliki kakak ipar modelan Margaret. "Dedek bayinya tidak mungkin mencret, Mah. Lahir aja belum. Bagaimana bisa mencret?" ujar Selin kesal, membuat Margaret ikutan jengkel. "Udah capek ngomong sama orang miskin seperti kalian berdua. Hanya orang-orang kaya saja yang paham kenapa aku menolak barang gratis. Aku lebih baik tidur siang dulu aja," ketus Margaret bangkit melangkah meninggalkan Selin dan Tante Mela di ruang televisi. Kenapa bisa sih Tuhan menciptakan orang seperti Mama? Ngeselin banget," desis Selin membuat Tante Mela tertawa. "Biarin aja Sel, seharusnya kamu bersyukur punya mertua seperti Mbak Margaret. Mulutnya memang tajam, tapi hatinya lembut, ketimbang punya mertua yang lisannya lembut, tapi hatinya berbisa." Tante Mela meneguk pundak Selin, membuat wanita hamil itu menganggukkan kepalanya setuju. "Iya ya, kayak ular jadinya ya, berbisa," balas Selin, membuat Tante Mela tertawa.
Gino tersenyum senang. Dia baru saja membeli rujak buah untuk istrinya. Pria tampan itu mengemudikan mobilnya sendiri karena Fang, supirnya, sedang sakit. Selin pasti suka aku bawa pulang rujak buah. Apalagi ya yang harus aku beli? Sate ayam, apa dia suka ya? Beli aja deh. Kalau dia tidak suka, aku bisa kasih untuk pelayan di rumah. Gumam Gino pelan menepikan mobilnya di pinggir jalan. Dia membeli sate di tempat langganan keluarga Selin. Apa Gino menyukainya? Jawabannya tidak, karena perut Gino sangat sensitif. Dia tidak bisa makan sembarangan, sama seperti Margaret, berbeda dengan Siska dan Junior yang masih bisa makan apa saja. Setelah membeli sate, Gino mengemudikan mobilnya dengan kecepatan sedang. Sebab hujan deras turun dan jalanan licin. Dek. Gino terkejut saat melihat seseorang pingsan di tengah jalan. Tidak ada pengendara lain di sana karena jalan yang dilewati oleh Gino merupakan kawasan elit. Buru-buru Gino turun dan menolong orang tersebut. Hey, are you okay? Gino terkejut saat melihat wanita yang tak asing baginya. Dia tak menyangka bertemu kembali dengan wanita yang menyakitinya di masa lalu. Wanita pemberi luka setelahnya meninggalkan Gino dengan trauma besar. Sampai-sampai Gino melakukan percobaan bunuh diri karena depresi dan bipolarnya kambuh. Hingga dia bertemu dengan Melissa, barulah Gino membaik karena kebaikan dan ketulusan Melissa mampu mengobati luka Gino. Itulah sebabnya Gino sangat-sangat mencintai Melissa, sebab wanita itu berarti baginya. Nailah, gumam Gino terkejut lalu berdiri. Segera saja dia berbalik ingin kembali masuk ke dalam mobilnya. Dia tak berniat membantu wanita pemberi luka itu. Namun hati kecilnya menjerit tak tega. Gino menghela nafas berat. Dia memejamkan matanya sesaat. Anggap saja ini bentuk rasa empatiku sebagai manusia. Gino pun berbalik lalu menolong Nailah. Dia membawa wanita itu masuk ke dalam mobilnya. Perlahan pemilik bulu mata lentik itu sadar. Dia menoleh ke arah Gino, membuat pria itu terhenyak saat tatapan matanya bertemu dengan Nailah. Gino berdehem keras guna menghilangkan kecanggungan di antara mereka. Dia mengemudikan mobilnya dengan kecepatan sedang. Mau ke rumah sakit atau kemana? Aku akan mengantarmu, ujar Gino dengan nada dingin tanpa menoleh ke arah Nailah. Wanita cantik itu pun tersenyum kecil, paham dengan raut wajah Gino yang masam. Antar ke apartemenku saja, balas Nailah pelan, nyaris tak terdengar. Gino pun tak membalasnya lagi. Dia fokus mengemudikan mobil Fortune miliknya menuju apartemen milik Nailah. Ada rasa aneh menjalar dalam hatinya ketika tiba di lokasi apartemen Nailah. Teringat dengan jelas bagaimana dulu dia sering datang ke sini, menghabiskan waktunya bersama Nailah dengan hati berbunga-bunga karena Nailah adalah cinta pertamanya. Kamu bisa masuk sendiri? Tanya Gino datar, membuat Nailah menganggukkan kepalanya. Pria itu benar-benar cuek. Bahkan dia tak bertanya mengapa Nailah sampai bisa pingsan. Terima kasih, balas Nailah pelan, lalu keluar dari mobil Gino berjalan dengan langkah tertatih. Gino menyalakan mesin mobilnya lagi, namun buk. Nailah terjatuh, membuat Gino segera turun dari mobil dan mau tak mau ia menggendong Nailah ala bridal style. Sebuah senyuman samar terpasang di wajah Nailah saat jarak wajahnya dan Gino sangat dekat. Kamu masih saja peduli padaku dan aku sangat berterima kasih padamu, ujar Nailah pelan, lalu menyembunyikan wajahnya di ceruk leher Gino karena tubuhnya tinggi seperti Gino. Berbeda dengan Selin yang tingginya hanya sebatas pundak Gino. Glek.
Gino menelan ludahnya kasar. Dia mengeraskan rahangnya. Entah apa yang dipikirkannya, tetapi itu bukanlah hal yang baik. Passwordnya, kata Gino saat mereka sudah tiba di pintu apartemen Naila. 121212, balas Naila, membuat Gino terhenyak lalu menatap ke arahnya. Tatapan mereka berdua bertemu. Kata sandi apartemen Naila, masih sama seperti dulu saat mereka masih pacaran. Tanggal tersebut tak lain adalah tanggal jadian mereka, tanggal 12 Desember tahun 2012. Buru-buru Gino membuang jauh rasa senangnya karena Naila masih mengingat tanggal jadian mereka. Rasa sakit yang diberikan oleh wanita itu sangatlah besar. Ceklek, Gino membuka pintu apartemen Naila lalu masuk dan merebahkan tubuh wanita itu ke atas sofa. Ke kamar aja, Ji, Naila berkata pelan, menyuruh Gino mengantarkannya masuk ke dalam kamar. Gino tak menurutinya. Dia kekeh meletakkan tubuh Naila di atas sofa panjang. Tidak sopan pria beristri masuk ke dalam kamar wanita lain, dan tidak etis seorang wanita menyuruh pria beristri masuk ke dalam kamarnya. Tegas Gino dengan nada dingin membuat wanita itu terkejut. Dek, buru-buru dia menormalkan ekspresinya. Gino tak berkata lagi. Dia segera beranjak ingin segera meninggalkan apartemen Naila. Jangan pulang dulu, ujar Naila dengan nada keras membuat Gino berhenti. Setidaknya ganti pakaianmu. Nanti kamu sakit, bisa sakit kalau pulang dengan pakaian basah. Aku masih menyimpan beberapa pakaianmu di lemari. Gino mengepalkan tangannya erat. Pria tampan itu merasa sangat muak mendengar ucapan Naila. Gara-garanya dia mengingat kembali masa-masanya bersama dengan Naila dulu. Manis di awal hubungan, lalu berakhir dengan menyakitkan. Berhentilah bersikap seolah-olah kita berdua masih seperti dulu, Nay. Tidak usah memberi perhatian padaku. Jangan juga mengkhawatirkan keadaanku. Walaupun aku sakit, sudah ada istriku di rumah yang dengan sangat senang hati merawatku. Ingat, kita berdua tak lebih dari orang asing. Seperti katamu dulu, kalau kita bertemu, anggaplah seolah-olah kita tidak saling kenal. Gino berkata tegas menusuk ke dalam hati Naila. Tak menyangka pria yang dulunya lembut dan baik bisa berubah menjadi pria kasar tak berperasaan. Lalu, kenapa kamu mau menolongku? Tanya Naila dengan suara bergetar menahan tangisnya. Karena orang tuaku mengajarkanku untuk menolong orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Hanya itu, tidak lebih, balas Gino dengan nada sarkas membuat Naila mengepalkan tangannya erat. Tanpa berkata-kata lagi, Gino segera keluar dari apartemen Naila. Dia mengabaikan suara teriakan Naila. Pria tampan itu mengeraskan rahangnya. Prang! Naila melemparkan pot bunga kristal ke dinding sehingga menimbulkan suara pecahan kaca. Ah! Teriak Naila kesal karena Gino tidak memperdulikannya. Gino mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Bola matanya memerah teringat pengkhianatan Naila dulu. Wanita itu pergi meninggalkannya dulu saat dirinya berada di titik terendah. I hate you, Naila, ucap Gino pelan dengan suara bergetar menahan amarah mencengkram erat setir mobilnya.